Berarti kita bisa menggunakan dong Al-Quran ini sebagai media kita untuk pengobatan. Jelas bisa. Al-Quran itu, Bu sekalian ya, subhanallahnya ya, dia punya irama-irama ya, irama-irama, dia punya makna, dia punya hikmah juga. Bukan sekedar membaca artinya, bukan, dia harus ada hikmah di situ. Kalau hikmah ini didapatkan, maka kuatlah raganya deh. Raga itu dikuatkan oleh ruh. Jadi kalau kita lihat, perhatikan baik-baik lu sekalian. Semua perangnya ya Rasulullah dan khususnya para sahabat itu tidak pernah ada jumlahnya kaum muslimin pasti lebih kecil, tapi selalu menang. Kenapa? Karena ruhnya mereka, jiwa mereka, ya, iman mereka jauh lebih besar daripada raganya. Yang itulah zaman sekarang hilang. Kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Ya, jadi kalau boleh saya katakan, berarti kita bisa menggunakan dong Al-Quran ini sebagai media kita untuk pengobatan. Jelas bisa. Ya, kalau saya pernah katakan bahwa saya katakan wallahi demi Allah, saya katakan, ambillah air Zam-Zam itu, ya, lalu Anda bacakan ayat Al-Quran atau bacakan ayat-ayat ruqyah atau mungkin ruqyah yang diajarkan Nabi SAW, lalu minta sama Allah, ya Allah kuatkan imunitasku, ragaku, fisikku, minta dengan keyakinan, pasti dikasih sama Allah. Kenapa? Zam-Zam dia masyhuri bala. Salah satu contohnya ya, Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan, apalagi Al-Quran. Ya, itu sebabnya ada penelitian dilakukan seingat saya di Brawijaya, Malang, itu ternyata sel kanker itu ketika dibacakan Al-Quran ya dengan orang yang pastinya meyakini itu. Kalau nggak yakin nggak bisa. Kan kata Allah dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khusran. Jadi ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu yang Allah sebutkan syifa. Salah satunya adalah Al-Quran. Salah beberapa lagi ada madu. Ya, ada madu, ada Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu bisa sebagai media penguatan imun. Ya, itu sebabnya Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau mau tidur, apa yang beliau kerjakan? Beliau akan membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu beliau tiupkan seperti kayak bahasa saya itu kayak radioterapi. Ditiupkan gitu, diusapkan ke badannya seperti di ruqyah. Itu yang beliau kerjakan. Coba deh, mau coba nih, coba misalnya Anda wudu gitu ya. Lalu wudu dengan khusyuk sholat 2 rakaat. Ya, minta sama Allah, lalu baca ayat Al-Quran, tiupkan ke tangan. Seperti itu. Ayat apa aja, minimal Al-Fatihah lah, atau Al-Mu'awwizatain, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca, tiupkan. Usapkan kawan, seperti kayak apa ya, berdesir gitu loh. Itu. Seperti itu Al-Quran memberikan efek. Nah, apalagi banyak penelitian menyebutkan ternyata molekul saja, ya, itu Bapak Ibu mungkin pernah membaca tentang Masaru Emoto. Masaru Emoto kan akhirnya masuk Islam gara-gara air Zam-Zam. Dia melihat air Zam-Zam itu molekulnya gimana nggak luar biasa molekulnya. Ya, tiap hari ya mungkin jutaan orang mungkin muter di situ membacakan labbaik Allahumma labbaik atau mungkin Rabbana atina, dibacain semua. Sedangkan manusia itu kan punya elektromagnetik gitu kan. Jadi seakan-akan air tuh mendengar, pohon aja berkomunikasi. Itu sebabnya dalam makanan ya, makanan, minuman, Nabi kita SAW tidak pernah mengejek, tidak pernah mencaci, bahkan tidak memujinya. Karena mereka punya hati, tanda kutip ya. Mereka juga punya perasaan. Nggak boleh. Mau enak dia makan aja, alhamdulillah. Mau nggak enak nggak usah makan. Seperti itu aja. Ya, nah maka saya katakan, jadi getaran-getaran dari makharijul huruf Quran itu yang menguatkan saraf-saraf manusia. Maka Allah katakan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Nggak boleh baca Quran itu cepat-cepat. Dapatkan maknanya, dapatkan iramanya. Dan makanya dalam Islam itu ya selalu begitu Allah katakan, orang-orang yang berbuat baik wala khaufun alaihim walahum yahzanun, kata Allah. Orang-orang yang berbuat baik itu nggak ada takut, nggak ada sedih. Seperti itu janji Allah. Jadi kalau kita balik lagi pada Al-Quran sekalian, maka sebenarnya zaman sekarang ini, kalau boleh saya katakan gitu ya, kalau boleh saya katakan, obatnya corona itu banyak-banyak baca Quran aja lah. Ya, bayangkan ya, dalam satu juz itu seingat saya ada sekitar 100.000 kebaikan dalam satu juz. Ya, kalau setiap hari bisa baca satu juz, berarti 100.000 kebaikan, 100.000 ketenangan, 100.000 kedamaian, 100.000 kekebalan hati, iman, segala macam. Ya, jadi kalau kita sudah memahami ini, maka ya apa harus takutkan? Ya, apalagi kita yakin bahwa yang namanya dunia kayak ya sekarang ini ya fitnahnya luar biasa di mana-mana. Ya, maka kembali saja pada Al-Quran. Semua yang kita butuhkan ada pada Al-Quran. Ya.
Bagaimana malah kalau bicara tentang masalah kesehatan atau makanan? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ayat dalam surah Al-A'raf, wa kulu washrabu wa la tusrifu, kata Allah. Makan tapi jangan berlebihan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa 50% ilmu kedokteran itu ada pada ayat tadi. Subhanallah kan? 50% kata beliau, rahimahullah. Ya. Kenapa? Karena kuncinya zaman sekarang. Kenapa banyak orang zaman sekarang berpenyakitan? Karena makannya berlebihan. Yang dimakan berlebihan, yang dimakan nggak sehat. Udah gitu berobatnya juga nggak sehat, nggak kenal bekam, nggak kenal puasa, ya, nggak kenal katakanlah sunnah-sunnah Nabi, ya subhanallah ya. Maka kembali pada Al-Quran. Ya, Quran ini adalah imunitas terbaik kita, baik secara ruhiyah kolbu dengan ketenangannya, ya, dengan kedamaian kebahagiaannya, ya, dan secara fisiknya tadi saya katakan, ya, dia menggetarkan saraf-saraf kita, ya. Maka itu salah satu bisa kita lakukan dengan cara ya ruqyah, ya kita membacakan ayat-ayat Allah ya kepada mungkin air gitu, atau mungkin kita bacakan, kita ruqyah badan kita, dan membaca Quran dengan tartil pun itulah adalah imunitas buat tubuh kita. Selalu ada kabar gembira dari Allah. Al-Quran itu memberi kabar gembira, ya. Dia ada pembeda juga, Al-Furqan juga. Kabar gembira, basyira, wa nazira, macam-macam. Sudah komplit semua dalam Al-Quran. Tinggal ikutin saja, baca. Jangan pernah dalam hari kita, atau mungkin ya boleh saya katakan, ketika kita baca Al-Quran, minta sama Allah, ya Allah jadikan Al-Quran ini sebagai penguat hatiku, imanku, kolbuku, pikiranku, dan penguat jasadku. Boleh minta begitu? Boleh. Karena ayat-ayat Allah itu kan penuh dengan keberkahan. Kita bertawassul dengan Al-Quran untuk kekebalan tubuh kita pun insya Allah tidak masalah. Ya, nah termasuk di waktu-waktu duha seperti ini ya menjelang siang seperti ini ya, adalah waktu-waktu terbaik ya kita sholat ya, kita berdoa pada Allah dan meminta pada Allah agar Al-Quran dijadikan sebagai penguat, bukan hanya penguat fisik. Kalau saya mah fisik tuh pasti ngikut, kalau kolbunya atau hatinya sehat, fisiknya pasti ikut, tenang aja, nggak usah khawatir ya. Jadi kalau kolbunya sehat, raga pasti kuat. Maka kata kuncinya Pak, iman is your immunity. Immunity yang didapatkan dari Al-Quran. Ya, kalau lagi hatinya bermasalah, baca Quran. Ya, kalau lagi keras, baca Quran, baca terus. Sebagaimana seorang dokter ketika atau mungkin ya herbalis atau terapis memberikan obat dan orangnya belum sembuh-sembuh dengan obat tadi, maka apa yang dikerjakan? Tambahkan dosisnya. 1 halaman belum dapatkan vibrasinya, 2 halaman belum dapatkan vibrasinya, 3 halaman belum dapatkan vibrasinya, sampai akhirnya 1 juz baru air matanya berlinangan. Allah menyediakan mata ini untuk menyalurkan perasaan kita kepadanya. Allah memberikan mata ini untuk kita menumpahkan segala gundah gelisah dan penyakit-penyakit dalam diri kita dengan bertaubat kepada Allah, sehingga nanti sampailah pada satu titik kharru sujada wa bukiya. Dia akan menangis tersungkur ya kepada Allah, berlinangan air mata, dan dia akan memasrahkan dirinya semua kembali pada Allah. Maka kita minta pada Allah agar kita dijadikan sahibul Quran, sahabatnya Quran di dunia dan akhirat. Ya, kita memohon kepada Allah agar kita ditambahkan kecintaan terhadap Al-Quran. Kita minta pada Allah agar dimudahkan untuk mentadaburi Al-Quran. Kita minta pada Allah, ya semoga Allah mudahkan kita untuk menghafalnya, mentadaburinya, mengajarkannya, mengamalkannya. Dakwah semampumu.